Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Perdebatan panas terjadi lagi antara penasihat Kapolri Pak Irianto dengan kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kosinudin. Ahmad Kosinudin yang selalu ngeyel, selalu ngotot, merasa paling benar, dikasih paham oleh penasihat Kapolri ya Pak Irianto. Yang lucunya nih, Ahmad Kosinudin mengatakan tentang laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Katanya penyelidikan jadi penyidikan itu terkesan tergesa-gesa. Kan lucu. Padahal mereka sendiri yang mulai melaporkan Pak Jokowi, ingin Pak Jokowi itu diadili, ingin Pak Jokowi itu masuk penjara ya. Nah, sekarang giliran laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya dari penyelidikan jadi penyidikan, mereka merasa ini terkesan tergesa-gesa. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Ini kan sebenarnya kembali menegaskan bahwa memang ada intensi dan atensi untuk segera menaikkan proses ini, seolah-olah agar ada efek jera. Karena dulu pernah di penjara Bambang Tri, tapi tidak jera-jera juga. Ijazah palsu masih lagi. Ini berharap dengan tokoh-tokoh yang di penjara ada efek jera. Padahal pembuktian soal ijazah itu asli itu sendiri sampai hari ini belum terjadi begitu. Ya itu kan kata-katanya advokat yang membela mereka itu kan, gitu kan. Saya sebagai penyidik dan saya yang menyusun perkap mengenai penyelidikan itu, maka saya ingin menjelaskan prosedurnya. Saya tidak bantah apa yang dia sampaikan, percuma. Bantah pasti nggak mau juga kan, gitu kan. Jadi gini, yang namanya polisi itu adalah tugasnya kalau dalam penegakan hukum, mulai dari penyelidik sampai penyidik. Begitu ada laporan masuk, itu pasti yang dilakukan pertama kali adalah ini laporan masuk ini, dilihat ada unsur pidananya apa tidak. Kalau kira-kira ada di SPK itu tentukan oke lah, ini ada, gitu kan, diterimalah sebagai LP. Tapi kalau LP pengaduan yang pertama kali dilihat-lihat tidak ada unsur pidananya dan dia tidak bisa menunjukkan bukti awal, pasti dianggap sebagai pengaduan doang. Itulah yang terjadi. Laporan yang di Mabes Polri itu dulu dilaporkan, tapi diterima sebagai pengaduan. Sementara yang laporan yang disampaikan di Polda Metro oleh Pak Jokowi, karena dia membawa bukti-bukti awal yang ada, langsung terima menjadi LP. Kan gitu kan. Nah, dua itu kemudian berjalan. Tetapi yang satu ini lama apa? Karena ketika yang disampaikan itu tidak ada bukti-bukti awal sebagai pidana, ya ini seakan-akan jalan di tempat. Setelah ada laporan dari Pak Jokowi yang di Polda Metro waktu itu kan sebulan kemudian kan, gitu kan, kemudian dinyatakan bahwa tidak ditemukan unsur pidana, makanya kan dihentikan, diprotes kan sama ini kan, harus pakai gelar khusus. Pakai gelar khusus, dibuka, silahkan, dengan catatan kalau gelar khusus itu adalah menyampaikan bukti-bukti yang tambahan, bukti-bukti baru yang belum dimasukkan. Nah, kemarin di dalam gelar khusus itu dilakukan. Tapi sayangnya yang saya ikut di dalam gelar khusus itu itu masing-masing tidak menyampaikan bukti yang valid, yang betul-betul bisa berbobot sehingga bisa menentukan itu ada unsur pidana. Ya akhirnya ya tidak bergerak itu. Saya sudah menasihatkan pada dua pihak bahwa bukti-bukti yang selengkapnya. Dua-dua datang memang bawa saksi ahli. Saksi yang dibawa Pak Roy sama Pak Rismon. Yang dibawa ke situ bukan bukti penelitian dia, yang katanya pakai teknik itu dan sebagainya, tapi cuma ngomong seperti yang di sini. Ya saya udah menduga ini pasti ya nggak akan berbobot bukti itu. Bayangan saya ya bukti yang disampaikan oleh mereka itu bukti yang valid, betul-betul ada. Ini Pak, bukti penelitian saya ini begini misalnya. Penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, berarti kan ada alat bukti. Sementara Humas Polda Metro Jaya saat ditanya apa bukti yang diberikan oleh pelapor saudara Jokowi, fotokopi. Ijazahnya asli atau tidak? Fotokopi. Ijazahnya asli atau tidak? Fotokopi. Nah, pada saat yang sama kok bisa penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan dengan bukti fotokopi? Ini kan Polda main-main, bikin dagelan saja gitu loh. Sesuatu yang belum tahapannya sampai ke penyidikan dipaksa naik ke penyidikan. Kenapa tadi bukti-bukti belum lengkap? Saya mau melihat ada sesuatu yang itu bisa kita pahami, ada tendensi, ada intensi, ada target dalam kasus yang menimpa Roy Suryo dan kawan-kawan. Di Polda Metro itu yang dilaporkan adalah pencemaran, fitnah dan sebagainya kan. Ini bisa dijalankan kalau sudah dibuktikan bahwa ijazahnya itu asli atau palsu. Kalau itu asli berarti ini pasal ini bisa dijalankan penyidikan. Nah sekarang kan sudah nih ada warning dari Baris Krim bahwa itu memang asli. Ini pasti dipakai acuan oleh Polda Metro.
Di dalam penyelidikan itu polisi bisa mencari apa saja bukti-bukti yang kira-kira bisa dimasukkan, tetapi caranya tidak pakai pemaksaan. Itu. Tapi kalau di penyidikan mengumpulkan bukti itu pakai pemaksaan. Kalau di dalam penyelidikan kita manggil orang undangan, kita mereka lapor boleh saja. Kita mencari keterangan, mau memfoto orang, mau mengumpulkan barang bukti boleh itu, sepanjang tidak menyita. Disinilah maka penyidikan Polda Metro sudah berjalan sekarang. Pasti sasarannya adalah melengkapi ijazahnya Pak Jokowi itu asli, dan kemudian melengkapi bahwa ini tuduhan-tuduhan fitnah dan sebagainya ini berjalan juga. Nanti itu dikumpulkan, nanti akan dikirimkan ke jaksa. Jadi sudah gitu. susah prosedur sebenarnya ya. Susah, tidak ada yang prosedurnya emang kayak gitu. Nggak ada lompat-lompatan ya. Nggak ada lompat-lompatan ya. Versi Pak Arianto. Itu kan yang Tuh kan ngeyel. Kosinudin. advokat yang merasa dirinya pandai sendiri kan, mau lompat-lompat Kapolri yang merasa pandai juga begitu. Tapi bunyinya cuma framing terus. Kapolri rasa penasehat Jokowi begitu. Jadi ini advokat cuma memframing bahwa aparat itu Oke. Gelar perkara khusus itu bukan membahas novum bukti baru, tapi mengevaluasi terhadap kinerja Bareskrim yang kemarin sudah melakukan gelar perkara dan hasilnya dihentikan penyelidikan itu. Kalau Roy Suryo Rismon itu membawa bukti, sebenarnya itu bukan bukti baru, bukti yang saat Dumas sudah diajukan, tapi oleh Bareskrim tidak diperiksa. Kan Anda bilang novum baru dibuktikan. Itu tidak diperiksa. Ini kan Polda ini kan sebenarnya membangkang sama Bareskrim. Lah sudah ada gelar perkara khusus, belum keluar hasilnya. Ini buru-buru dinaikkan ke penyidikan. Siapa yang pesan perkara ini? Yang kedua, sudah sesuai tadi kata Pak Arianto. ya, itu kan versi beliau, versi penasihat Kapolri, rasa pengacara Jokowi begitu kan. Apa yang disampaikan oleh dia itu tadi, itu memang gaya dia. Selalu yang diterangkan pada rakyat itu adalah menyalah-nyalahkan aparat yang melakukan tugasnya. Tapi menanyakan dasar hukumnya. Ya dia itu kan nggak ngerti ya, aturan apa yang dikerjakan oleh aparat. Saya ini yang bikin aturan itu, dan saya itu pengawas, tahu apa-apa. Sebutkan Pak Kapolri berapa yang jadi dasar Pak? Saya itu bikin perkap, nggak usah pakai nomornya. Gini ya, Kapolri nomor berapa? Tadi mengatakan kan ya, gelar itu khusus itu hanya intinya untuk mengkoreksi apakah kemarin benar apa tidak. Ya tidak hanya itu, gelar kemarin itu justru mencari bukti-bukti tambahan yang ada. Tapi ya ini karena ini nggak ikut kemarin itu ya, saya itu di dalamnya dari pertama sampai yang terakhir. Dari situlah saya mendapatkan ya semakin terang benderang bahwa selama ini yang disampaikan oleh mereka itu mengenai penelitian yang katanya sahih gini, bohong semua itu. Karena apa? Sampelnya itu adalah dari kopian. Kopian itu kok keliru ya, dibandingkan kan beda. Ketika kita tanya kenapa kok kopian itu diperiksakan, itu nggak valid, ya salahkan dong yang mengopi itu waras nggak gitu loh. Jadi itu ya, saya ingin gini aja, saya Plonga-plongo ya si Ahmad Kosinudin ke sini ya, karena ini yang disampaikan itu adalah selalu memframingnya. Aparat itu seakan-akan melanggar, dititipi oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Saya demi Allah ya, saya tidak minta Pak Jokowi, tapi saya membela kebenaran. Dan saya menyelamatkan rakyat dari cerita-cerita bohong, dari framing-framing ini untuk menantang aparat yang ada. Gelar yang pertama itu menampung itu bukti-bukti. Yang kedua pendalaman itu dengan mendatangkan saksi dari UGM dan UI yang netral. Dari situlah saya melihat bahwa kebohongan selama ini yang ditebarkan oleh mereka itu terbuka. Contohnya misalkan si Rismon kan mengatakan bahwa itu skripsinya nggak benar ya. Tidak ada lembaran. Apa keterangan daripada UGM? Pak, yang seperti itu, yang ijazah seperti Pak Jokowi itu 50% kayak gitu Pak. Karena apa? Dulu mereka itu ngetik sendiri-sendiri. Jadi yang seperti Pak Jokowi nggak ada lembar pengesahan dan sebagainya itu ada 50%. Yang ada terus yang kedua, Soe dan Su kan berbahasakan oleh si Roy. Ternyata Pak, yang itu terjadi karena apa? Pada waktu itu dokter itu diterima tahun ini, kemudian pengukuhannya baru tahun belakang. Jadi yang mempunyai si jasa ada tulisannya Soe sama Su itu wajar Pak, itu bukan kejanggalan. Gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi intinya ya kembali ya, apa yang disampaikan kemarin di gelar itu betul-betul saya melihat itu kebohongan, dan selama ini yang ditutup-tutupi oleh Pak Surya untuk menyesatkan rakyat itu. Dari sisi substansi memang tidak ada relevansi yang membahas novum. Itu membahas apa yang sudah dilakukan oleh Bareskrim dan dievaluasi melalui proses gelar perkara khusus. Makanya kemarin apa yang disampaikan oleh Juhandani Rajarpuro adalah repetisi. Apa yang dulu pernah dikompreskan diulangi lagi. Makanya
itu tidak ada kaitan dengan gelar perkara khusus yang ada novum baru dibahas, enggak. Dan dari Rosuryo kenapa mengajukan apa yang mereka bawa sebagai penelitian itu? Karena sebelumnya ini sudah menjadi laporan Dumas tapi tidak diperiksa oleh Bareskrim. Berarti Anda gitu juga loh. masih mempertanyakan gelar perkara khusus ini masih belum memuaskan untuk bukan belum memuaskan, gelar perkara khusus belum ada hasil. Oke. Nah makanya kenapa Polda ya tadi kalau nggak ada pesanan ngapain buru-buru, sehingga kalau tidak ada pesanan mana mungkin bisa ini melompat. Itu satu hal. Yang kedua, lagi-lagi kalau kita bicara bukti nggak butuh 20 bundel, 100 bundel, 1000 bundel, satu bundel saja ijazah asli tunjukkan selesai. Dan pada kasus yang di Polda naik tadi, saya ulangi lagi, bukti yang dibawa fotokopi. Rakyat itu ya, mohon maaf kalau tadi rakyat katanya jangan bodoh-bodoh, saya juga minta rakyat ayo pintar seperti profesor yang dijelaskan oleh Pak Arianto tadi. Jadi meragukan kenapa? Karena tidak lihat ijazah aslinya misalnya. Loh, rakyat berhak untuk pintar, jangan bodoh. Nggak ada wong ijazah cuma fotokopi jadi laporan kok jadi penyidikan. Aduh, ini pada Polda loh kelasnya. Rakyat tuh pintar. Polda mengamati betul. Metro Jaya lagi. Jangan ada framing ya yang menggiring opini publik ingin merusak dan mengadu domba negara. Cuman pengen lihat katanya Bang. Ini adu domba ini juga framing sebenarnya. Ya, itu nanti di Polda Metro Jaya. Itu kan kalau diminta Polda Metro Jaya disita atau dipinjamkan, kasih ya? Dikasih. Oke, baik. Saya hanya ngomong pada rakyat ya. Oke. Jangan Anda terpancing dengan guru yang bodoh ini. Karena guru ini membohongi pada publik semua mengenai kenyataan yang ada. Oke. Hasil gelar kemarin itu saya semakin terang benderang ya. Bahkan pihak Kompolnas pun pemerhati yang dari netral, ahli masing-masing mengatakan bahwa ternyata selama ini Dumas itu tidak mendapatkan unsur pidana yang ada. Jadi sudah benar yang dilakukan oleh Bareskrim itu tadi. Dan kemarin ada 2 poin lagi yang saya lihat itu tadi ya. Bahwa ternyata apa yang selama ini dikatakan oleh si Roy Suryo katanya penelitiannya itu betul-betul ilmiah, itu bohong karena dia pakai metode sampel yang bukan asli. Sehingga itu oleh ahli pun dikatakan bahwa itu tidak benar, tapi dia masih ngeyel. Oke. Itu satu. Yang kedua, mengenai apa yang dituduhkan oleh si Resmond bahwa itu ada kejanggalan-kejanggalan itu oleh Gama yang menelurkan itu. Gama bersumpah kemarin tuh. Saya jamin Pak, ini Pak Jokowi adalah murid kami, mulai masuk pendidikan sampai tridharma dilakukan, ini bukti-buktinya. Masing-masing lengkap, mulai dari pinjaman di koperasi, pinjaman itu ada, semua ada. Dan akhirnya saya baru sadar bahwa oh ternyata ya selama ini yang digembar-gemborkan itu adalah benar dugaan saya dulu nggak benar. Nah kemudian saya hanya menyampaikan ya pengacara ini benci banget sama saya. Oh, itu bukan Pak. Benci nggak? Ini Enggak, kritik benar-benar cinta mungkin. Oke, silakan. Mohon maaf Bapak-bapak. Tunggu. Saya yang pertama kali mengatakan bahwa laporan yang ada di Polda Metro itu bukan hanya sekedar pencemaran, tapi ujaran kebencian. Itulah yang dia nggak suka karena itu. Diperpanjang sedikit tadi maksudnya Pak Ari adalah benci, benar-benar cinta. Nah, itu dia. Kalau gitu Benar-benar cinta. Terima kasih banyak Pak. Nah itu dia video kita kali ini, silahkan ketik komentar di kolom komentar. Ahmad Kosimudin yang selalu ngeyel merasa paling benar kali ini diskakmat dan dibungkam habis-habisan oleh penasihat Kapolri. Silahkan ketik komentar di kolom komentar terkait video kita kali ini ya. Jangan lupa like dan share video ini agar teman-teman kita dan masyarakat tentunya bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Saya Barcika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye bye.